Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi azmain, amma ba'du. Dalam video kali ini kita akan membahas kisah Nabi Nuh alaihi salam, salah satu nabi dan rasul yang sangat mulia. Kisah beliau disebutkan pada banyak surah dalam Al-Quran. Insya Allah banyak faedah yang besar dari kisah yang sangat inspiratif ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengajarkan kita untuk memperdengarkan kisah-kisah tersebut agar kita dapat berfikir dan mengambil hikmah darinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Quran Surah Al-A'raf ayat 176. Ayat yang lain dari Al-Quran juga menegaskan bahwa dalam kisah-kisah para nabi terdapat pengajaran yang berharga bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran bukanlah sekedar cerita fiktif, melainkan kisah nyata yang membuat hikmah dan pelajaran untuk kehidupan kita. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Quran Surah Yusuf ayat 111. Seluruh kisah yang terdapat dalam Al-Quran adalah kisah nyata yang pernah terjadi, bukanlah kisah fiktif. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan kisah-kisah tersebut sebagai contoh dan teladan bagi umat manusia agar dapat belajar dan mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami kisah-kisah tersebut agar dapat menjadi lebih bijaksana dan mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan kita. Dikisahkan, Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu dari 5 nabi ulul asmi yang memiliki ketabahan dan kesabaran dalam menjalankan tugas dakwahnya. Beliau berdakwah selama 950 tahun untuk menyebarkan ajaran tauhid dan menegakkan agama Allah. Selain itu, Nabi Nuh alaihi salam juga memiliki sifat-sifat yang patut dicontohi oleh seorang nabi, seperti fasih dan tegas dalam menyampaikan dakwah, pandai bersyukur, bijaksana, dan sabar dalam menghadapi tantangan. Beliau juga dikenal sebagai nabi yang memperjuangkan keadilan dan membela kaum yang lemah, miskin, dan tertindas. Meskipun periode waktu tepat ketika Nabi Nuh hidup tidak diketahui, namun dipercaya bahwa beliau hidup pada masa 10 generasi setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah sosok yang dihormati oleh seluruh umat Islam sebagai contoh dalam kesabaran, keteguhan hati, dan kepasrahan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun, kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Dalam artikel Learning Religions menyebutkan bahwa Nabi Nuh dan umatnya tinggal di daerah yang gersang dan kering di bagian utara Mesopotamia kuno. Mesopotamia kuno sendiri terletak di wilayah Timur Tengah yang sekarang meliputi sebagian besar Irak, Kuwait, dan bagian timur Suriah. Nabi Nuh dan umatnya hidup di daerah yang jauh dari laut dan harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah kondisi alam yang kurang bersahabat. Al-Quran juga menyebutkan bahwa bahtera yang dibangun oleh Nabi Nuh mendarat di Gunung Judi, yang diyakini banyak muslim berada di Turki. Gunung Judi sendiri terletak di Provinsi Agri,
Turki dan diyakini sebagai tempat mendaratnya bahtera tersebut. Selama hidupnya, Nabi Nuh menikah dan memiliki 4 orang putra. Keempat putranya adalah Sam, Ham, Yam, dan Kan'an. Nabi Nuh juga dikenal sebagai seorang nabi yang pandai bersyukur, bijaksana, sabar dalam berdakwah. Ia juga dikenal sebagai pembela dan pelindung kaum yang lemah, miskin, dan tertindas. Sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh juga memiliki sifat-sifat yang patut diteladani, seperti fasih dan tegas dalam kata-katanya. Diceritakan, Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan tauhid kepada Bani Rasib. Namun, pada saat itu, Bani Rasib telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Mereka hidup dengan menyembah berhala berupa patung-patung dan melakukan kemungkaran serta kemaksiatan. Pada awalnya, Bani Rasib ini adalah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki 5 laki-laki yang soleh, yang menjadi panutan dan sangat dihormati oleh penduduk di sana. Kelima orang tersebut bernama Wad, Suwa, Yakhud, Ya'uk, dan Nas. Setelah 5 laki-laki saleh yang menjadi panutan mereka meninggal, mereka merasa kehilangan dan membuat patung atau berhala sebagai penggantinya. Sayangnya, semakin lama Bani Rasib semakin jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahan. Generasi demi generasi mereka kehilangan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tenggelam dalam kesesatan. Seiring berjalannya waktu, Bani Rasib mulai meninggalkan ajaran tauhid dan semakin memuja patung-patung mereka. Mereka beranggapan bahwa patung-patung tersebut akan memberikan harta dan keberkahan dalam hidup mereka. Nabi Nuh alaihissalam datang untuk mengingatkan mereka tentang kebenaran dan mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, ajakannya hanya sedikit yang merespon dan kebanyakan masih tetap pada kesesatan dan kesombongan. Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan ajaran tauhid kepada Bani Rasib. Namun, mereka tidak menghiraukan seruan Nabi Nuh alaihissalam. Justru mereka semakin keras kepala dalam menyembah berhala. Nabi Nuh alaihissalam menghadapi kesulitan dalam berdakwah kepada orang-orang Bani Rasib karena ajakannya untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala tidak direspon positif, bahkan dicemooh. Kemudian, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera atau kapal besar untuk menyelamatkan dirinya dan orang-orang yang beriman dari bencana besar yang akan datang. Namun, Bani Rasib menolak peringatan Nabi Nuh dan meminta agar ajab yang dijanjikan segera datang. Nabi Nuh alaihissalam menjawab bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menentukan kapan dan bagaimana ajab itu datang. Setelah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh dan para pengikutnya mulai membuat kapal yang besar. Lagi-lagi orang-orang di sekitarnya mencemooh dan mengejek mereka, meragukan mengapa Nabi Nuh membangun kapal di daratan. Tapi Nabi Nuh tidak menyerah. Dia tetap sabar dan memberikan peringatan kepada mereka tentang bahaya yang akan datang. Jika kalian tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, kalian akan menderita dalam siksaan yang kekal, ujar Nabi Nuh. Akhirnya, kapal selesai dibuat. Nabi Nuh dan pengikutnya menyiapkan diri untuk menghadapi banjir besar yang akan datang. Setelah membuat kapal, Nabi Nuh dan pengikutnya menyiapkan semua pembekalan dan mengumpulkan berbagai hewan berpasangan, jantan dan betina, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah semuanya siap, Nabi Nuh memberikan instruksi kepada pengikutnya agar naik dalam kapal dan selalu menyebut nama Allah ketika kapal berlayar atau berlabuh. Dia juga menekankan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah kemudian berfirman, "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah.
kami jadikan bumi memancarkan beberapa mata air, lalu bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Tidak lama kemudian, hujan mulai turun dan terus berlanjut selama 40 hari 40 malam, mengakibatkan banjir besar yang merusak kota dan desa serta menyebabkan jeritan dan tangisan manusia yang terdengar di mana-mana. Karena air yang meluap, orang-orang panik dan tidak memiliki tempat perlindungan kecuali kapal Nabi Nuh yang telah diisi oleh orang-orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan atas perintah Allah. Bani Rasib hancur tersapu oleh banjir yang dahsyat, dan dalam bencana besar ini Nabi Nuh juga kehilangan anaknya Kan'an. Nabi Nuh telah memperingatkan Kan'an sebelumnya untuk menaiki kapal bersama kerabat dan pengikutnya, tetapi dia menolak dan memilih mencari perlindungan di gunung yang dia yakini bisa menyelamatkannya dari air bah. Nabi Nuh sangat sedih melihat anaknya yang keras kepala itu, dan akhirnya Kan'an dan Bani Rasib yang jalim tenggelam dalam air bah yang dahsyat. Allah memberi perintah untuk menghentikan banjir. Setelah beberapa waktu, Allah memberi perintah untuk menghentikan banjir. Akhirnya, bahtera tersebut berlabuh di atas Bukit Judi, dan kehidupan baru dimulai bagi Nuh dan pengikutnya. Demikianlah kisah Nabi Nuh yang penuh dengan ketabahan dan kesabaran dan kepercayaan kepada Allah, meski dihadapkan dengan berbagai cobaan dan kesulitan. Nabi Nuh tetap setia menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah dan memperjuangkan kebenaran. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu beriman dan bertawakal kepada Allah, serta berusaha untuk melakukan kebaikan dan menyebarkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Semoga kisah Nabi Nuh dapat menjadi inspirasi bagi kita semua.